Hari Rabu 9 Februari 2005 menjadi hari yang amat bersejarah bagi pengelola infotainment. Pada hari itu bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun PWI ke-59 yang diselenggarakan di Pekanbaru Riau yang juga dihadiri oleh pengelola infotainment dari Cek dan Dicek, Kabar Kabari, Crosscheck, Hotshot dan Bieber Plus. Tarman Azam selaku Ketua PWI Pusat mencantumkan masuknya infotainment ke dalam Selamat sore pemirsa, Cek dan Dicek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air dan menyaksikan berbagai informasi terbaru dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasannya. Didorong keinginan punya anak, Della Puspita mengasuh dua anak panti asuhan berusia 7 tahun. Dia ingin menguji suaminya, sudah bisa atau belum mengurus anak. Hari Pers Nasional sekaligus ulang tahun PWI ke-59 yang berlangsung di Pekanbaru Riau menjadi sejarah terdaftarnya infotainment menjadi bagian dari PWI. Berbagai komentar selebriti dan tokoh bermunculan ketika Ketua PWI memasukkan pengumuman infotainment masuk PWI di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Marcella Zalianti, bintang sinetron dan layar lebar yang tengah berjaya, mengaku make up tebal membuatnya tersiksa. Bedak tipis pelapis wajahnya malah membuatnya percaya diri. Setelah menikah, Della Puspita mengaku banyak berubah. Sekarang dia sudah bisa masak dan melayani suami dengan baik. Informasi lain, karena sampai sekarang belum juga punya momongan, penyanyi dan bintang sinetron itu mengasuh dua orang anak. Ada yang berubah drastis dalam diri Della Puspita, bintang sinetron dan penyanyi dangdut setelah menikah dengan Joki Fernando pada tanggal 12 Juli 2004. Ketika ditemui Cek dan Dicek di rumahnya di bilangan Pondok Gede kemarin pagi, Della mengaku sudah tidak emosional seperti dulu. Anda tentu masih ingat, Della inilah yang berkelahi dengan Henry Pasman, lelaki yang mengaku ayah kandung Della. Dengan emosi yang meledak-ledak, Della membantah semua pengakuan lelaki yang menikahi tante Della yang tinggal di Malang itu. Emosi Della tidak kalah meledak ketika Henry Pasman tiba-tiba mengurusi rencana pernikahannya waktu itu. Sekali lagi, sekarang Della mengaku sudah sangat berubah. Tentu saja ini menjadi bagian dari proses kedewasaannya karena sudah berumah tangga. Ini lagi belajar masak, kemarin kan dia suka banget sama ceker ayam itu loh, tetep yang itu. Jadi aku lagi belajar bikin ceker ayam itu, masakan Chinese food. Walaupun rasanya coba berkali-kali nggak pernah bisa memper, nggak bisa enak loh, jadinya jadi kayak ayam kecap gitu. Padahal ceker ayamnya bumbunya lain sama ayam kecap gitu. Sebagai orang yang sudah menjadi istri, Della yang tengah sibuk syuting dan bikin demo musik ini mengaku sudah siap memiliki anak. Problemnya adalah Joki yang masih kuliah dan tengah mencari-cari bisnis lah yang belum siap. Kalau siapa mental sih, aku pribadi ya, aku siap. Kamu siap nggak? Belum kali ya. Belum, makanya kan nggak bisa kan. Kalau misalnya salah satu yang pengen masih belum bisa, kita harus benar-benar kita matchingin dulu gitu. Didorong keinginan punya anak, Della mencoba memancing suaminya dengan caranya sendiri. Dia mengasuh dua orang anak bernama Yusuf dan Hermawan berusia 7 tahun yang diambil dari panti asuhan. Kalau mengasuh sih belum total mengasuh ya. Oh iya. Cuman kita lagi belajar ngurus anak aja gitu. Dan mungkin persiapan mental dulu. Jadi aku mancing-mancing dia pakai dijejelin ada anak di rumah, gimana sih dia udah bisa ngasih kasih sayang ke anak belum gitu. Gimana ya, kalau waktu liburan mereka kesini gitu, tapi kalau pas udah sekolah ya mereka balik gitu aja. Mempunyai anak asuh tentu saja punya cerita tersendiri bagi Della. Seperti bagaimana proses hubungan batin antara dia dan anak asuhnya saling kontak. Awalnya masih berasa kayak adik ya, tapi lama-lama kayak ada sedikit kontak batin lah. Kalau misalnya mereka jauh, aku kangen juga, walaupun kadang-kadang mereka tuh bandel banget, tapi ya aku pikir kalau bandel berarti mencerminkan kalau anak itu pinter gitu aja. Sebetulnya Della sangat ingin kedua anak itu menjadi anak angkatnya, tapi karena prosesnya ternyata ruwet, dia menjalani seperti yang sekarang.
Pengukuhan infotainment sebagai bagian dari PWI dilakukan pada hari Rabu lalu melalui pidato Ketua PWI Pusat di hadapan Presiden SBY. Kita akan simak laporannya setelah mericek yang satu ini. Infotainment resmi menjadi bagian dari Persatuan Wartawan Indonesia. Selain melalui SK pengukuhannya dibacakan oleh Tarman Azam, Ketua PWI Pusat di hadapan Presiden SBY pada perayaan ulang tahun PWI ke-59 di Pekanbaru Riau hari Rabu pagi lalu. Hari Rabu 9 Februari 2005 menjadi hari yang amat bersejarah bagi pengelola infotainment. Pada hari itu bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun PWI ke-59 yang diselenggarakan di Pekanbaru Riau yang juga dihadiri oleh pengelola infotainment dari Cek dan Recheck, Kabar Kabari, Crosscheck, Hotshot, dan Bibir Plus. Tarman Azam selaku Ketua PWI Pusat mencantumkan masuknya infotainment ke dalam organisasi PWI sebagai bagian dari isi pidatonya di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. PWI mulai tahun mengakui keberadaan para pemimpin infotainment televisi sebagai wartawan. Kepada mereka dipersilahkan untuk menjadi anggota PWI. Dalam kesempatan itu, Presiden yang tampil mengenakan pakaian teluk belanga menyejukkan hati insan pers dengan isi pidatonya yang menjamin sepenuhnya kebebasan pers di Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak mempunyai niat sedikit pun untuk membatasi apalagi mengekang kebebasan pers. HUT PWI sekaligus perayaan Hari Pers Nasional itu bukan saja dijadikan ajang silaturahmi lewat Pekan Olahraga Wartawan Nasional dan seminar. Para wartawan itu juga unjuk gigi menyanyi Hari Rabu malam acara lain digelar. Kali ini di halaman rumah Gubernur Provinsi Riau. Tema acaranya Malam Dana untuk Aceh. Dalam kesempatan itu PWI menyerahkan Hari Pers Nasional Award kepada beberapa wartawan dan media yang begitu intens memberitakan tragedi Aceh. Surya Paloh, salah seorang tokoh pers dan pengusaha nasional, berorasi dan sesepuh pers Indonesia Rosihan Anwar membaca puisi. Mantan calon Presiden RI yang juga pimpinan Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI Anwar Fuadi ditemani Bob, salah seorang pengurus PWI Pusat, memandu acara pengumpulan dana. Salah satu yang dilelang malam itu adalah suara Ebit GAD menyanyikan lagu Berita Kepada Kawan, suara Rusli Zainal Gubernur Riau dengan lagu Melayu Surga Itu di Telapak Kaki Ibu, dan dua buah foto yang dibingkai dalam ukuran besar. Dana yang terkumpul malam itu 1 miliar lebih. Berbagai komentar datang dari para tokoh atas dikukuhkannya infotainment sebagai bagian dari PWI. Kita simak komentar mereka setelah kita dicek yang berikut ini. Beberapa selebriti dan orang yang pernah menjadi korban infotainment angkat bicara tentang masuknya infotainment menjadi bagian dari Persatuan Wartawan Indonesia. Salah satunya adalah Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau. Masuknya infotainment menjadi bagian dari Persatuan Wartawan Indonesia tentu saja menjadi berita gembira bagi pekerja infotainment sekaligus bagi para selebriti yang selama ini lebih banyak menjadi narasumber pemburu berita infotainment. Bagi para pekerja infotainment, sejak PWI mengakui mereka, itu berarti mereka resmi bekerja sebagai wartawan. Sama dengan wartawan peliput di bidang apapun. Sejak kasus Parto meletuskan pistol di planet Hollywood, kemudian disusul peristiwa-peristiwa peliputan yang menurut para selebriti cukup meresahkan, bahkan sudah sampai ke tingkat mengganggu bagi mereka. Semua pergolakan itu kemudian menjadi bahan pemikiran yang serius bagi PWI, hingga akhirnya memutuskan mengakomodasi infotainment sebagai bagian dari organisasi wartawan terbesar itu. Bekerja sebagai wartawan di bawah PWI tentu saja mempunyai konsekuensi.
Bagi orang-orang infotainment yang pekerjaannya meliput berita, begitu mereka diterima sebagai anggota PWI, salah satu kewajibannya adalah tunduk kepada semua aturan yang berlaku di PWI. Ada kode